Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK SBMPTN. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan seperti apa proses pembobotan nilai yang akan kamu lewati sampai pada akhirnya kamu nilainya dipakai untuk seleksi di SBMPTN. Jadi proses pembobotan di TPS ini memang melalui proses yang bertingkat ya dan bertahap. Jadi nggak langsung kamu dapat nilai TPS dan nilai TPS-nya itu langsung dipakai untuk pemeringkatan seleksi. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh nilai TPS yang kamu dapatkan sampai pada akhirnya kita memperoleh status kita lulus atau tidak lulus ya. Jadi pada video kali ini akan coba saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk lebih detail bagaimana proses penilaian, tentu kita merujuk dulu kepada apa yang disampaikan oleh LTMPT di LTMPT Talk Show ya, terkait TPS atau soal tes potensi skolastik ya, satu-satunya kelompok soal yang dipakai untuk seleksi tahun ini. Tahun lalu kita tahu ya TPS dan TKA yang dipakai, tahun ini hanya TPS saja. Jadi kita harus kenal dulu TPS ini apa ya, agar nanti kita tidak kecele ya dengan informasi yang beredar di luar sana yang mengatakan ada TPS itu terbagi atas TPS IPA, terbagi pula atas TPS IPS. Itu pemahaman yang salah ya. Karena TPS itu tidak sama dengan TKA. Karena TPS itu dari awal apa? TPS itu adalah alat ukur kemampuan kognitif ya. Yang dia adalah bagian dari tes psikologi sebenarnya. Tujuan utama dari TPS ini adalah mengukur seberapa baik kemampuan kita secara individual ya. Jadi yang dia ukur kemampuan kognitif secara individual, apakah akan mungkin lulus di sekolah formal khususnya di pendidikan tinggi ya. Ini terkait TPS sudah saya jelaskan di video trial saya ya, yang berjudul agar nilai TPS-mu 800 poin. Saya sudah ulas di video trial itu TPS ini sebenarnya apa, dari mana sejarahnya, siapa yang bikin pertama kali, bagaimana perkembangannya di Indonesia, terus bagaimana perkembangan soal ini dari tahun 2009 sampai sekarang, dan apa beda TPS UTBK SBMPTN dengan TPS kebanyakan yang dipakai untuk seleksi CPNS atau seleksi sekolah kedinasan dan lain-lain, dan apa juga bedanya dengan tes kemampuan dasar atau TKD. Itu saya jelaskan secara lengkap di video trial agar nilai TPS-mu 800 poin ya. Silakan kamu tonton lebih lengkap di situ, apa itu TPS dan seterusnya itu saya sudah jelaskan di sana. Nah, yang pasti adalah TPS ini mengukur kemampuan individual kita. Jadi dia tidak akan dibagi atas TPS IPA atau TPS IPS ya. Karena TPS ini sendiri tanpa dibagi IPA dan IPS, dia sudah bisa menentukan siapa yang layak masuk IPA, siapa yang layak masuk IPS ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan bobot yang diberikan di setiap subtes ya. Nah, subtesnya ada 4 ya, kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pemahaman umum, dan baca tulis. 4 ini. Mana yang menentukan kita untuk masuk IPA? Kaitannya adalah TPS yang ada kaitannya dengan matematikanya. Nah, terutama apa? Kuantitatif. Itu akan menentukan peluang kita untuk masuk IPA besar atau kecil. Jadi kalau kita mau masuk Saintek, pastiin kuantitatif kamu tinggi. Ya. Begitu juga dengan yang pengen masuk ke Soshum, ya, kamu pengen lulus di Soshum, maka nilai baca tulis kamu dan pemahaman pengetahuan umum kamu harus mendukung, ya. Karena yang menentukan di TPS ini untuk bisa survive di jurusan humaniora ataupun sosial itu adalah yang kaitannya dengan uji tes verbal, ya. Kalau kelompok verbal di TPS UTBK ini adalah pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Maka ini pasti bobot pengalinya lebih besar untuk jurusan-jurusan IPS. Nah, kemudian
di sini juga dijelaskan sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah di soal PPU nanti akan ada sajiannya dalam berbahasa Inggris ya. PPU ini pengetahuan dan pemahaman umum ya. Sebagiannya itu berbahasa Inggris. Sama seperti tahun lalu. Jadi kamu tidak usah khawatir nanti kalau soal bahasa Inggris, soal kuantitatifnya, matematikanya berbahasa Inggris. Atau penalaran umumnya sudah pusing, tambah juga berbahasa Inggris. Nah, jadi jangan khawatir juga ya. Karena tidak akan ada yang seperti itu. Yang terjadi nanti untuk bahasa Inggrisnya adalah soal-soal pengetahuan pemahaman umum yang sebahagiannya berbahasa Inggris. Yang tahun lalu itu jumlahnya ada 8 sampai 12 soal ya. Tergantung tergantung kamu dapat kode soal yang mana nanti ya ketika di ujian. Tapi yang jelas rentang soalnya jumlah yang berbahasa Inggris ya segitu, dan itu hanya terdapat di subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi ini yang harus kamu ketahui terkait TPS UTBK SBMPTN ya. Nah, berikutnya kita masuk ke proses pembobotan. Nanti ketika kamu ujian ya, selesai ujian, nah, nanti akan didapatkan ya poin benar dan salah ya. Setelah kamu dapat poin benar dan salah, poin benar kamu akan dikalikan dengan bobot poin IRT. IRT ini apa? Kepanjangannya Item Response Theory atau sistem pembobotan yang akan memberikan pengali terbesar kepada soal-soal yang paling sulit dikerjakan oleh populasi peserta ujian. Ya. Jadi semakin banyak peserta yang salah di suatu soal, maka pengali untuk soal itu akan besar. Dan besaran pengalinya itu biasanya lebih kecil dari 1 ya. Jadi rentang pengalinya dari 0 sampai 1 nanti. Ya. Dan nanti output nilai yang akan kamu dapatkan setelah dikali dengan bobot kalinya, setelah dikali dengan bobot IRT-nya tersebut, maka akan didapatkan rentang nilai ratusan ya. Mulai dari rentang nilai 100 sampai 1000-an ya, tergantung seberapa tinggi kemampuan populasi yang ujian pada saat itu ya. Sebesar itu kemudian rentang nilai yang akan didapatkan. Nah, kira-kira bentuk rapor yang akan saya dapat nanti kayak gimana? Ya, kira-kira bentuknya seperti ini nanti ya. Ya, saya kasih contoh sertifikat hasil UTBK tahun lalu ya dari salah seorang siswa yang saya handle. Ya, ini sengaja saya tutup ya identitasnya. Tapi yang jelas nilai yang akan kamu dapatkan nanti adalah nilai yang seperti ini profilnya ya. Tidak ada nilai total ya. Jadi tidak ada nilai total TPS, yang ada hanya nilai per masing-masing subtes. Nah, muncul pertanyaan, kenapa LTMPT nggak ngasih nilai total? Kenapa cuma ngasih nilai-nilai untuk masing-masing subtes? Jawabannya sederhana, karena nanti nilai untuk masing-masing subtes ini akan dikali dengan bobot pengali masing-masing jurusan. Ya, itu jawabannya. Jadi beda jurusan, walaupun profil nilai kita sama ya, sama seperti ini nilai profilnya, nilai TPS kita misalkan. Tapi kita yang satu milih jurusan IPA, yang satu milih jurusan IPS. Maka hasil akhir untuk nilai akhir kita akan berbeda. Kenapa? Karena bobot pengali untuk masing-masing jurusan itu berbeda. Ada yang menetapkan pengalinya lebih tinggi di kuantitatif, terutama jurusan-jurusan IPA. Ada yang pengalinya menetapkan pengali lebih tinggi di kemampuan membaca menulis, khususnya untuk jurusan-jurusan soshum atau IPS. Makanya kemudian di hasil akhirnya akan berbeda. Dan itu juga yang menjadi jawaban kenapa saya sama teman saya itu nilai TPS saya rata-ratanya dari 4 nilai subtes ini saya lebih tinggi. Tapi kenapa ya orang yang lebih rendah rata-ratanya dari saya itu justru yang lulus? Jawabannya itu tadi ya. Bisa jadi kamu di subtes yang kaitannya dengan IPS, misalkan kamu lintas jurusan ya. Teman kamu juga lintas jurusan. Teman kamu tidak lintas jurusan misalkan, ya. Kamu lintas jurusan, teman kamu tidak lintas jurusan. Tapi secara rata-rata mungkin kamu lebih tinggi ya. Tapi kalau dilihat dari poin per subtes, bisa jadi dia pengetahuan pemahaman umumnya dan kemampuan baca dan tulisnya nilainya lebih tinggi dari kamu. Sehingga pengali bobot dia setelah dikali dengan bobot jurusannya itu nilainya menjadi nilai akhir dia menjadi lebih tinggi ya.
Jadi gambaran nilai di passing grade itu adalah gambaran nilai akhir, bukan gambaran nilai TPS. Ya. Jadi misalkan passing grade di jurusan yang kamu pengen pilih, passing grade-nya 660 misalkan. Nilai TPS kamu 700. Ya belum tentu kamu akan lulus di situ dan nilai akhir kamu 660 belum tentu ya. Karena nilai TPS kamu yang 700 itu tidak sama dengan nilai passing grade yang 660. Karena nilai 700 itu harus dikali dulu dengan masing-masing bobot pengali di bobot pengali jurusan. Baru didapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhir itulah yang tergambar di passing grade. Jadi saya sampaikan di video ini, nilai TPS yang kamu dapat itu tidak sama dengan nilai passing grade ya. Jadi passing grade itu bukanlah nilai batas TPS. Itu kamu harus paham ya. Karena nilai akhir itu didapat setelah dikali dengan bobot pengali jurusan ya. Jadi setelah dapat nilai yang kayak gini, nilai ini dikali lagi dengan bobot pengali yang beda jurusan, beda besaran pengalinya. Itu yang kamu harus tahu ya. Dan besaran yang sudah dikali dengan besaran pengalinya itulah yang merupakan nilai passing grade. Ya. Itu yang kamu harus tahu. Jadi nilai passing grade dengan nilai TPS itu tidak sama. Tidak sama. Ya. Berarti kalau saya pengen dapat nilai passing grade tertentu, belum tentu saya dapat belum tentu nilai TPS saya bisa dipakai untuk mencapai nilai passing grade tersebut. Lalu gimana caranya? Ya, kamu harus tahu nilai pengali bobotnya. Itu caranya. Baru kamu bisa dapat nilai passing grade, baru kamu bisa dapat nilai kamu itu akan sampai di passing grade-nya atau enggak. Ya kan? Kalau enggak tahu gimana? Ya cari tahu ya. Di medsos itu banyak versi yang bisa kamu ikuti ya. Mau versi siapa gitu yang menetapkan bobot pengali untuk masing-masing jurusan itu. Tapi kalau saya lebih merujuk kepada apa yang disampaikan oleh UTMPT ya, bahwasanya setiap jurusan itu memiliki pengali yang mengikuti pengali klaster jurusan ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Budi Widiobroto, bahwasanya dia memakai sistem klaster ya. Di Indonesia itu kalau merujuk dari peraturan peraturan menterinya itu ada 19 klaster ya. Jurusan di Indonesia itu dibagi gitu kan. Jadi semua jurusan dibagi kepada 19 klaster dan masing-masing klaster itu memiliki pengali yang berbeda-beda. Jadi itulah yang akan menjadi bobot pengali dan pada akhirnya akan didapatkan nilai akhir, dan nilai akhir inilah yang dicocokkan dengan passing grade jurusan tersebut. Kalau seandainya kamu melewati batas passing grade berarti kamu lulus, tapi kalau seandainya kamu tidak melewati batas passing grade berarti kamu tidak lulus. Nah, jadi seperti itulah proses pembobotan nilai yang ada di TPS, UTBK, SBMPTN sampai akhirnya nilai itu dipakai untuk seleksi di SBMPTN untuk menentukan kamu lulus atau tidak lulus. Nah, jadi demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana proses pembobotan nilai TPS kamu sampai akhirnya bisa menentukan kamu lulus atau enggak lulus. Dan satu lagi clue yang ingin saya sampaikan ya, berdasarkan apa yang diposting di akun resmi LTMPT di Twitter, itu dikasih clue. Bisa jadi juga data-data yang ada di Dapodik kamu itu juga dipakai ya untuk menentukan kelulusan kamu. Ya di Dapodik apa aja yang ada ya, ada profil, ada juga rapor mungkin ya. Mungkin data-data itu bisa dipakai untuk seleksi, karena TPS ini hanya mengukur kemampuan individual kamu. Tapi dia belum mengukur seberapa dalam input yang kamu dapat dari lembaga pendidikan yang kamu ikuti. Ya, seberapa baik input yang kamu dapat dari sekolah atau dari bimbel atau dari manapun kamu belajar, itu belum diukur oleh TPS. Jadi TPS ini nggak sama dengan TKA ya, yang aspek pengetahuannya memang lebih padat ya. TPS ini lebih banyak pengetahuan-pengetahuan dasar yang diuji. Walaupun memang beberapa ada pakai rumus atau kaidah-kaidah keilmuan tertentu ya, tapi itu kaidah keilmuan yang sifatnya dasar. Nah, jadi ini kamu harus tahu.
Nah, lebih lengkap yang soal TPS yang bagaimanakah saya yang dipakai di UTBK SBMPTN, kamu bisa tonton di video agar nilai TPS-mu 800 poin. Mungkin segitu dulu informasi yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.